Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa belajar dulu. Kira-kira siapa yang memimpin hari ini? Saudara Afrizal? Saudara Afrizal, silakan pimpin doanya. Terima kasih ya Frizal. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Ada nggak yang tidak hadir? Ada banyak Kak. Siapa aja? Maya sama Tia. Maya, Tia, Dolo. Dolo kenapa nggak hadir hari ini? Dulu Sakit. Maya? Maya terjebak hujan Kak. Hujan. Oke, nanti bilang sama orang ini suruh belajar di rumah, suruh baca di internet aja nanti. Dah, apakah udah siap belajar ini semua? Belum Kak. Belum Kak. Kenapa belum siap? Ya, nanti kita makan-makan. Dah, kira-kira udah siap belajar kan? Siap. Oke, kalau udah siap, sekarang coba lihat semua ke depan. Jadi sebelum kita mempelajari materi hari ini, coba siswa-siswi semua perhatikan ke depan. Tentukan hasil dari operasi bilangan tersebut. Jadi ada 4 ditambah min 12 sama dengan kira-kira berapa jawabannya tuh? 8. 8. 8 Kak. Negatif 8. Afriza berapa? Negatif 8. Yang kedua ada min 7 dikurang min 12. Syamil, berapa kira-kira jawabannya itu? Berapa Syamil? Coba ingat tuh, materi apa? Materi tentang apa tuh? 4. Negatif? Negatif 4. Betul aja? 5. Yang mana yang betul? Negatif 4 atau 5 tuh jawabannya? Hah? 5 Kak. 5. Syamil mungkin kurang belajar dia di rumah. Dah, yang kedua adalah coba kalian sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Yaitu ada 10B ditambah 13 dikurang 6B ditambah 4. Kira-kira Gina, menurut Gina itu berapa jawabannya? Kira-kira apa yang harus dilakukan dulu? Coba dulu, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang ada variabelnya itu 10B dikurang 6B ditambah 13 tambah 4. Jawabannya berapa? 4B tambah 17. Sekarang yang kedua, 5 buka kurung X ditambah 4 tutup kurung ditambah 2X. Kira-kira berapa jawabannya tuh? 7X ditambah 20. Syamil, apakah betul 7X ditambah 20? nggak ngerti Pak. Yang mana yang nggak ngerti Syamil? 5x itu gimana tuh Pak kalau dikali itu? Kalau dikali kayak mana? 7x tadi dari mana Pak? Ya, 7X itu yang pertama adalah kan kita ada kurung situ. Kita mengalihkan ke dalam kurungnya. Yang pertama 5 kali X berapa? 5X. 5 kali 4? 20. 5X ditambah 20 ditambah 2X. Selanjutnya kan kita samakan yang mana yang ada variabel baru kita jumlahkan. Kira-kira 5X ditambah 2X berapa? 7X. Itulah hasil dari 7X. Paham? Kalau paham, selanjutnya coba kalian lihat tentang gambar. Gambar apa ini? Gambar jual beli. Oke, coba kita perhatikan. Jadi gambar di atas merupakan kegiatan jual beli di sebuah pasar. Pada suatu hari, Ali disuruh ibunya membeli sayur di pasar dekat rumahnya dengan membawa uang seharga 10.000. Karena di toko itu tidak mencantumkan harga, maka ia mengamati seseorang membayar 24.000 untuk membeli 3 ikat sayur.
dan yang lain membayar 16.000 untuk membeli 2 ikat sayur. Dari permasalahan di atas ini, dapatkah kalian memberi saran kepada Ali apakah dia dapat membeli si ikat sayur dari toko tersebut atau sebaliknya ia tidak memperoleh apa-apa? Coba perhatikan permasalahan tadi itu. Dari permasalahan tadi itu, Ali kan membawa uang 10.000. Karena dia nggak tahu berapa harga di toko, berapa harga sayurnya. Dia lihat seseorang yang lain membelinya membayar 24.000, tapi dapatnya 3 ikat sayur. Dan lihat orang yang lain membayar 16.000, itu dapatnya 2 ikat sayur. Apakah dengan uang Ali 10.000 itu ia bisa membeli si ikat sayur? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa bisa? Kan dia punya duit 10.000. 10.000. Kira-kira berapa harga satu ikat sayur tuh? 8.000. Paham Syamil? Paham. Kalau paham, kita lanjutkan. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah menemukan konsep persamaan linear satu variabel. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah siswa diharapkan dapat menemukan konsep dari persamaan linear satu variabel. Sedangkan kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah juga KD-nya KD 3.6, yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Sedangkan KD 4 yaitu KD menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Indikator yang kita bahas adalah menemukan konsep persamaan linear satu variabel. Nah, hari ini itu kriteria ketuntasan minimal kita itulah 80. Jadi anak-anak nanti akan diberi tes di akhir. Jadi KKM kita hari ini belajarlah 80. Misalnya anak-anak nanti enggak lewat 80, itu kita akan mengadakan remedial. Enggak boleh. Karena KKM kita emang 80. Dah, nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Jadi kalian akan dibagi ke beberapa kelompok. Dan mekanisme kita belajar ini adalah yang pertama kita nanti akan diberi permasalahan. Dari permasalahan itu nanti kita akan mengerjakan LKPD dan nanti di akhir akan mempresentasi hasil LKPD-nya. Sedangkan penilaian kita hari ini ada 3 penilaiannya. Yang pertama itu penilaian sikap. Jadi penilaian sikap itu nanti kalian diamati saat kalian kerja kelompok. Apakah kalian aktif berpartisipasi dalam kelompok atau hanya duduk-duduk saja situ. Jadi kalian nanti dinilai. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti kalian dinilai yang pertama saat kalian mempresentasi LKPD kalian dan nanti di akhir ada kuis. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Itu penilaiannya tuh di saat kalian nanti menyelesaikan LKPD kalian. Jadi 3 penilaian kita hari ini. Ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Dah paham semua? Paham, Kak. Paham. Oke, kalau udah paham kita lanjutkan. Oke, sekarang coba kalian amatilah kalimat-kalimat berikut ini. Oke, sebelum kita amati kalimat-kalimat ini, jadi dalam matematika itu kalimat itu terbagi kepada dua macam. Yaitu yang pertama ada kalimat terbuka dan yang kedua ada kalimat tertutup ataupun yang biasa dikatakan kalimat tertutup itulah pernyataan. Oke, sekarang coba kita amati kalimat berikut ini. Yang pertama itu ada kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Yang kedua, provinsi S terletak di Pulau Sulawesi. Dan yang ketiga, 2 ditambah A sama dengan 8. Yang keempat, kotak ditambah 28 sama dengan 40. Dan yang kelima, X ditambah 4 sama dengan 10. Nah, sekarang menurut kalian, apakah kalimat
kalimat di atas ini, kalimat yang ada di PPT ini bisa ditentukan nilai kebenarannya. Apakah bisa? Kenapa nggak bisa? Bingung Pak, bingung Pak. Yang mana bingungnya? Cara menentukan nilai kebenaran. Kan pertama ditanya kan udah kita amati kalimat-kalimat berikut ini. Kira-kira apakah dari kalimat 5 kalimat itu kita itu bisa menentukan nilai kebenarannya? Tidak bisa Pak. Kenapa tidak bisa? Karena kan kayak soal nomor 5, X tambah 4 sama dengan 10. Nilai X-nya tuh belum diketahui. Terus yang nomor 1, kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Kota X-nya tuh nggak tahu kita, kota X tuh di mana. Dah. Habis itu provinsi S terletak di Pulau Sulawesi. S-nya nggak tahu Pak. Nomor 3, 2 ditambah A sama dengan 8. 2 ditambah A, A-nya nggak tahu Pak, sama dengan 8, nggak tahu A-nya berapa. Terus nomor 4 itu kotak hitam ditambah 28 sama dengan 40. Kotak hitamnya itu kita tidak tahu nilainya berapa, ditambah 28 sama dengan 40 Pak. Dah. Nah, oke. Tadi kan udah dijawab sama kawan kita bahwa betul yang kawan kita jawab tuh, bahwa kalimat-kalimat di atas itu, kalimat yang ada di PPT itu belum bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Kenapa belum bisa kita tentukan nilai kebenarannya? Nah, coba lihat sekarang. Itu kan seperti jawaban dari kawan kita tadi, yaitu karena kalimat tersebut itu masih ada unsur yang belum diketahui nilai kebenarannya. Di kalimat 1 itu kan tergantung pada kota X-nya. Dan di kalimat 2 itu bergantung pada provinsi S, kalimat 3 itu bergantung pada nilai A, kalimat 4 bergantung pada kotak hitam, dan kalimat 5 bergantung pada nilai X-nya. Selanjutnya, kan kita udah ketahui tadi bahwa kalimat tadi itu belum bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Nah, selanjutnya lah bagaimana caranya kalimat tersebut itu bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Ada yang tahu? Syamil? Angkat tangan Syamil, ada yang tahu? Syamil? Oh, Syamil, silakan Syamil. Kalau menurut saya Pak, yang kalimat 1 itu kan ibu kota kita Jakarta, jadi kayaknya X-nya tuh diganti Jakarta Pak. Terus kalau kalimat 2 tuh banyak provinsi di Sulawesi itu, ada Gorontalo, mungkin S-nya bisa ganti Gorontalo. Kalau kalimat 3 tuh X-nya itu kita ganti dengan 6 biar intinya betul Pak, hasilnya betul. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Syamil. Betul sekali jawaban Syamil. Walaupun pasti ada satu kesilapan sedikit ya. Sekarang Syamil kan tadi udah menjawab kalimat itu sampai dengan kalimat 3. Kalau kalimat 4 dan kalimat 5, bagaimana cara kita menentukan nilai kebenarannya? Siapa yang bisa? Coba Raja. Baik Pak, kalau nomor 4 itu Pak, supaya kalimatnya bisa diketahui kebenarannya, maka kotak itu harus ada nilainya Pak. Kalau misalnya nilai di kotak itu adalah 12, maka kalimat nomor 4 itu bernilai benar. Jika selain 12, maka salah Pak. Nah, untuk nomor 5 begitu juga Pak, X-nya. Jika X-nya diganti dengan 6, maka nomor 5 nilai kebenarannya adalah benar. Jika X-nya diganti dengan selain 6, maka salah Pak. Iya, baik Raja. Betul yang kawan kita jawab tadi Raja. Kalimat itu kalau kita ganti yang nilai kotak itu ke nilainya 12, maka kalimat itu bernilai benar. Jika kita ganti selain 12, maka kalimat itu bernilai salah. Dan juga nomor 5. Nah, sekarang coba kita lihat nih. Nah, inilah hasil jawaban yang kalimat tadi itu. Yaitu kalimat 1 itu akan bisa ditentukan nilai kebenarannya jika X diganti dengan Jakarta dan menjadi kalimat yang bernilai benar. Namun jika X diganti selain Jakarta, maka kalimat 1 bernilai salah. Di kalimat 2, apabila kalimat itu diganti dengan S itu diganti dengan Gorontalo, maka kalimat itu bernilai benar. Namun jika S itu diganti selain Gorontalo, maka kalimat itu bernilai salah.
Dan kalimat yang ketiga akan bisa ditentukan nilai kebenarannya jika X itu diganti dengan 6 dan menjadi kalimat yang nilai benar. Namun jika X diganti selain 6, maka kalimat itu bernilai salah. Dah, paham sampai sini? Paham. Oke, sekarang coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, tabel yang ada di PPT. Coba kalian perhatikan ada situ kalimat. Nah, kira-kira sekarang Bapak ingin bertanya. Menurut kalian, yang mana dari kalimat ini yang dikategorikan ke dalam persamaan? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab yang mana dikategorikan persamaan? Rita ya? Ya, Pak. Nah, silakan Rita. Nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 9, nomor 10, nomor 8 termasuk apa tidak, Pak? Baik Rita. Jadi yang seperti Rita jawab tadi. Nah, kira-kira kan Rita tadi jawabnya yang termasuk ke dalam persamaan adalah nomor 1, nomor 3, nomor 4, 6, 9 dan 10. Nah, itu menurut Rita itu yang termasuk dalam persamaan. Dan Rita tadi ada bertanya, kira-kira nomor 8 itu apakah dia itu termasuk dalam persamaan atau tidak? Nah, coba sekarang menurut kalian yang nomor 8 itu apakah masuk dalam persamaan atau tidak? Masuk. Tidak. Mas Syamil? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Masuk. Ya. Kenapa masuk Syamil? Alasannya karena ada angka. Nah, yang lain, coba yang lain siapa yang bisa? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Menurut saya kan Pak, nomor 8 itu tidak termasuk sama dengan persamaan karena di situ tandanya lebih dari. Jadi dia tidak termasuk ke persamaan. Kalau persamaan itu dia ada tanda sama dengannya. Oke, tadi dah betul jawabannya dari kawan kita bahwa nomor 8 itu bukan termasuk dalam persamaan. Dikarenakan itu tanda yang dipakai di nomor 8 itu kalimatnya itu bukan tanda sama dengan. Jadi yang termasuk dalam persamaan itu adalah hanya dia memakai tanda sama dengan. Kira-kira tadi, coba kita kembali ke Rita tadi. Yang Rita jawab yang termasuk dalam persamaan adalah 1, 3, 4, nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 9, nomor 10. Kira-kira dari Rita jawab tadi itu, ada nggak yang masih keliru? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Coba tuh tangan, siapa mau jawab? Saya, silakan. Menurut saya Pak, nomor 4 itu tidak termasuk persamaan karena bilangan prima terkecil adalah 5 itu termasuk pernyataan. Oke, terima kasih Gina. Jadi seperti jawaban Gina tadi bahwa yang nomor 4 yang dijawab sama Rita tadi itu tidak termasuk dalam persamaan. Kenapa dia tidak termasuk dalam persamaan? Dikarenakan di nomor 4 itu adalah cuma pernyataan saja, yaitu bilangan prima terkecil adalah 5. Jadi yang termasuk dalam persamaan itu adalah nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 6, nomor 9, dan nomor 10. Sekarang Bapak ingin bertanya lagi. Dari kalimat tadi yang termasuk persamaan, yang mana lagi yang dikategorikan kepada persamaan linear satu variabel? Persamaan yang memiliki satu variabel. Dari kalimat ini, yang mana? Siapa yang tahu kira-kira? Saya, Pak. Coba angkat tangan. Coba angkat tangan siapa yang tahu? Saya, Pak. Silakan Rita. Nomor 1, 9 sama 10 Pak. Oke, seperti yang kawan kita jawab tadi yang Rita. Jadi yang termasuk ke dalam persamaan linear satu variabel adalah nomor 1, nomor 9, dan nomor 10. Afriza sekarang. Kenapa nomor 1, nomor 9, nomor 10 itu dikategorikan sebagai persamaan linear satu variabel? Karena Pak,
nomor 1, 9, 10 itu hanya ada satu variabel atau satu huruf. Nomor 1 ada A, terus nomor 9-nya ada X, terus 10-nya cuma ada P. Itu Pak. Oke Afrizal, tepuk tangan untuk Afrizal semua. Mantap kali jawaban Afrizal ya. Ya, jadi yang termasuk ke dalam persamaan linear satu variabel itu adalah nomor 1, nomor 9 dan nomor 10. Nomor 1 itu adalah A tambah 5 sama dengan 9. Kenapa nomor 1 itu dikategorikan ke dalam persamaan linear satu variabel? Karena di kalimat nomor 1 itu dia hanya memiliki satu variabel saja, yaitu A. Sedangkan di nomor 9 yaitu 4 ditambah X sama dengan 10. Itu hanya memiliki satu variabel juga, yaitu X. Dan nomor 10, 8 dikurang P sama dengan 10. Jadi ada satu unsur yaitu P yang merupakan satu variabel saja, maka dia dikategorikan sebagai persamaan linear satu variabel. Oke. Kira-kira sekarang dari kalian pilih tadi itu, menurut kalian ada nggak dari kalian yang tahu apa pengertian dari persamaan linear satu variabel? Ada yang tahu? Saya Pak. Coba antara Rita sama Fitri. Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Rita. Jadi Pak, menurut saya persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang memuat satu variabel dan berpangkat 1, Pak. Dah. Oke, terima kasih Rita. Jawabannya sangat bagus, jawaban pengertian dari persamaan linear satu variabel. Selanjutnya, untuk memverifikasi apakah jawaban dari Rita tadi benar atau salah pengertian dari persamaan linear satu variabel, sekarang Bapak akan membagikan kalian kepada 2 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ya, kelompok 1 kita bagikan cewek-cewek, kelompok yang cewek, sedangkan kelompok 2 adalah kelompok cowok-cowok. Nggak adil, ada yang mentah. Adil? Oh gitu. Sekarang silakan duduk kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang Bapak bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Dah, sekarang dengar instruksi dari Bapak semuanya. Ya, coba dengar instruksi dari Bapak. Dah, coba semua siswa-siswi, murid-murid Bapak-bapak sekalian, murid Bapak, coba sekarang perhatikan semua LKPD yang sudah Bapak bagi tadi. Di situ kan ada yang kegiatan 1, ada percakapan antara 2 orang siswa. Dari percakapan 2 orang siswa itu, nanti coba anak-anak Bapak semua, coba kalian tentukan yang mana kalimat yang tidak bisa dinilai kebenarannya, yang mana kalimat yang bernilai benar, dan yang mana kalimat yang bernilai salah. Paham? Paham. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah selama kita mengerjakan LKPD inilah kita mengumpulkan data-data dulu di LKPD ini. Bagaimana cara kita mengumpulkan data? Sekarang Bapak harap kepada kalian kita melakukan kegiatan literasi semua, yaitu membaca buku-buku referensi yang ada pada kalian. Boleh baca buku yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Oke, semua siswa-siswi Bapak harapkan kalian untuk membaca buku semua.
Oke, tadi setelah kalian membaca kegiatan literasi, membaca buku-buku yang ada pada diri kalian, dah. Selanjutnya kegiatan kita adalah mengolah data. Jadi yang telah kalian baca itu tadi, coba kalian hubungkan dengan LKPD. Kegiatan kalian sekarang lah dari LKPD itulah pengolahan data atau mengolah data yang telah kalian dapatkan selama kalian kegiatan literasi. Oke, semuanya silakan sekarang untuk olah data kalian. Oke, udah siap semua tadi kan? Sekarang coba kalian kerjasama kalian. Nah, jadi udah kalian ambil data, baca-baca tadi di kegiatan pengumpulan data. Sekarang dari pengolahan data, coba kalian kerjasama, diskusi coba kalian. Ada yang belum mengerti nanti ditanyakan sama Bapak. Kira-kira ada yang mengerti nggak? Pak, ini Pak, Yang mana? ada identitas masalah. Di sini ada kalimat terbuka, ada kalimat tertutup. Kenapa kalimat tertutupnya itu ada bernilai benar, ada bernilai salah. Sedangkan kalimat terbukanya tidak ada benar atau salahnya. Nah, tadi kan kalian sudah melakukan kegiatan literasi, yaitu membaca buku. Nah, kira-kira yang kalian baca tadi ada nggak yang menjelaskan tentang itu? Ada nggak? Gimana, Gen? Nah, yang kalian baca tadi. Kira-kira yang ditulis di buku tadi yang ada yang tadi? apa itu kalimat terbuka? Menurut kalian apa pengertian dari kalimat terbuka? Apa pengertian dari kalimat tertutup? Pak, ada yang tahu? Gimana, Gen? Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka, tertutup. Ada tahu nggak pengertiannya? Yang udah kalian baca tadi di buku tadi itu apa itu pengertian kalimat terbuka dan apa pengertian kalimat tertutup? Nah, nih apa nih pengertiannya nih? Coba. Apa? Kalian tahu? Menurut saya Pak, kalimat terbuka tuh kalimat yang memiliki variabel serta belum diketahui kebenarannya. Sedangkan kalimat tertutup itu kalimat yang diketahui nilainya, cuman dia ada benar dan salah. Berarti tadi apa? Kalimat terbuka itulah kalimat yang belum bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Kenapa dia belum bisa kita tentukan nilai kebenarannya? Karena itu masih ada unsur yang belum diketahui. Sedangkan kalimat tertutup, dia kalimat yang sudah bisa kita tentukan nilai kebenarannya, baik kalimat itu bernilai benar atau kalimat itu bernilai salah. Bisa dipahami? Oke. Nomor Dah. 6 siapa? Ya, ke nomor 6 tuh. Nah, sekarang coba lanjutkan untuk pengolahan data kalian. Ini kan kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Dari ini kan. Kayaknya yang Ferdi ini Yang nggak bisa, yang bisa. Ya, coba lihat Sambo lu, Sambo. Ini nggak bisa nih, karena Apakah satu nggak ada nilai kebenarannya kan. ya Ini ya. punya Sambo Sambo. Punya Ferdi. Lihat di ilmuwan tersebut adalah kalau wajib ini. Nah, ini pernyataan. Pernyataan nih. Ferdi. yang itu sih ya. Itu sih pertanyaan udah. Nanti ini pernyataan. Ya, Al-Khawarizmi ini kan seorang ilmuwan. Coba. Berarti nah ya. Jadi Pak, menurut saya persamaan linier satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang memuat satu variabel dan berpangkat satu, Pak.
Dah, baik anak-anak, coba lihat ke depan semua. Sudah siap semua mengerjakan LKPD-nya? Dah. Kalau dah siap, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja dari LKPD yang sudah kalian buat. Jadi untuk kelompok pertama yang maju adalah untuk kelompok yang cowok aja dulu ya. Yang cowok maju dulu untuk kegiatan 1. Dah, silakan maju yang cowok. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laki-laki ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mungkin pertama-tama kita dengarkan dulu kegiatan percakapannya yang akan dibacakan oleh saudara Afrizal dan saudara Raja. Baiklah, coba amatilah percakapan dua orang siswa ini, Sambo dan Ferdi. Fer, coba jawab pertanyaanku. Siapakah salah satu ilmuwan Islam yang ahli bidang matematika yang dijuluki Bapak Al-Jabar? Itu sih pertanyaan mudah, Bo. Nama ilmuwan tersebut adalah Al-Khwarizmi. Betul. Sekarang giliranku. Di manakah Al-Khwarizmi dilahirkan? Al-Khwarizmi dilahirkan di Arab Saudi. Oh, salah itu. Coba kalau materi matematika, kamu jago matematika. Suatu bilangan kalau dikalikan 3, kemudian dikurangi 2, menghasilkan 10. Bilangan berapakah itu? Sebentar, Fer. Bilangan yang kamu maksud adalah 4, bukan? 4 dikali 3, kemudian dikurangi 2 sama dengan 10. Benar kan? Sekarang giliranku. Suatu bilangan jika dikalikan oleh 2/3, kemudian dikurangi oleh 2 kalinya, dan dikurangi 1 sama dengan 7, bilangan berapakah itu? Aduh, susah kali. Saya tebak bilangan yang kamu maksud adalah 6. 6 dikali 2/3, kemudian dikurangi oleh 2, dikali 6, dan dikurangi 1 hasilnya 7. Bagaimana? Hampir benar sih. Jawaban yang benar adalah negatif 6. Oh, sama aja, tinggal dikurang negatif aja. Oke, setelah kita mendengar percakapan antara dua kawan kita, Ferdi dan Sambo ini, maka kita bisa memasuki pada sesi stimulasinya. Nah, kan sudah dibagikan tadi LKPD-nya, mungkin kawan-kawan bisa dilihat. Pada soal nomor 1, kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Nah, tadi Bapak kan sudah jelaskan, Bapak Guru sudah jelaskan apa itu kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Maka kami mendapatkan beberapa kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Yang pertama adalah siapakah salah satu ilmuwan Islam yang ahli bidang matematika yang dijuluki Bapak Al-Jabar? Itu salah satu kalimat yang setelah kami diskusikan yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Terus ada juga di manakah Al-Khwarizmi dilahirkan? Ini kalimatnya masih agak rancu gitu. Maka kami tidak dapat menilai kebenarannya. Mungkin yang terakhir ini ada suatu bilangan jika dikalikan oleh 2/3, kemudian dikurangi oleh 2 kalinya, dan dikurangi 1 sama dengan 7. Ini kalimat ini sungguh tidak bisa dinilai kebenarannya menurut kami. Baik, selanjutnya pengertian. Oke, pada soal nomor 2 itu ada, mungkin kawan-kawan bisa lihat kalimat yang bernilai benar. Nah, kalimat yang bernilai benar itu menurut kami adalah nama ilmuwan tersebut adalah Al-Khwarizmi. Kenapa ini benar? Karena ini langsung dibilang Al-Khwarizmi. Nah, terus selanjutnya itu ada 4 dikali 3, kemudian dikurangi 2 sama dengan 10. Kenapa kan nilai ini benar? Karena memang itu jawabannya. 4 dikali dengan 3 itu 12, dikurang sama 2 adalah 10. Maka kalimat ini menurut kami adalah kalimat yang bernilai benar. Dan yang ketiga adalah kalimat yang bernilai salah. Ini tadi seperti jawaban dari Ferdi, Al-Khwarizmi dilahirkan di Arab Saudi, padahal Al-Khwarizmi dilahirkan di Khurasan. Oke, selanjutnya itu ada 6 dikali 2
per 3, kemudian dikurangi oleh 2 kali 6, dan dikurangi 1 hasilnya 7. Ini kalimat yang bernilai salah, karena jawabannya adalah negatif 6, bukan 6. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya terkait hasil kerja kelompok kami? Dah, dari hasil presentasi kawan kita tadi, kira-kira dari kelompok yang belum presentasi, ada nggak yang ingin ditanyakan? Nah, dari kelompok yang sudah mempresentasi tadi, ada nggak yang ingin ditanyakan? Ada? Coba tunjuk tangan. Coba tunjuk tangannya yang ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ada kami tanya. Oke, silakan Rita. Ini berarti min 2 ya. Pak, saya mau bertanya. Pada soal nomor 2, itu kenapa yang di bagian 3 kenapa bernilai benar? Min 6 dikali 2 per 3 dikurang 2x dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 7. Gimana cara kita buktiin dia kalau dia termasuk kalimat yang bernilai benar? Bisa kelompok 2 buktikan. Terima kasih kepada saudara Rita yang sudah menanyakan. Mungkin untuk pertanyaan Rita akan dijawab oleh Raja atau Ferdi. Oke, terima kasih. Nah, di kalimat yang nomor 2 ini ada negatif 6 dikali 2 per 3. Dikurang 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, kenapa ini kami buat kalimat ini bernilai benar? Karena hasil perhitungan kalimat ini adalah bernilai benar. Untuk membuktikannya kita bisa menghitung. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembuktian bahwa kalimat yang dimaksudkan tadi adalah bernilai benar. Nah, angkanya adalah negatif 6 dikali 2 per 3 ditambah 2 dikali 6 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, hasil dari perhitungan 6 dikali 2 per 3 adalah negatif 4. Kemudian 2 dikali 6 adalah 12. Jadi negatif 4 ditambah 12 dikurang 1 sama dengan 7. Hasilnya adalah 8 kurang 1 sama dengan 7. Jadi 7 sama dengan 7. Jadi hasilnya benar. Tepuk tangannya dong. Rita bisa ini kan? Bisa dipahami kan? Oke, mungkin ada kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan lagi terkait kelompok kami. Oke, makasih. Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Di bidang kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak ucapkan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 semuanya. Hasil jawabannya sudah bagus. Nah, sekarang untuk mempresentasikan kegiatan 2 dan kegiatan 3, silakan untuk kelompok yang cewek untuk maju. Kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai kegiatan 2. Jadi kawan-kawan, pada tabel identifikasi masalah bisa kita lihat kalau yang termasuk ke dalam kalimat terbuka adalah kalimat yang nomor 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10. Dan untuk kalimat tertutup di sini terbagi menjadi 2, yaitu kalimat yang bernilai benar dan salah. Kalimat yang bernilai benar itu kalimat nomor 7 dan kalimat tertutup bernilai salah itu nomor 4. Nah, selanjutnya untuk pengumpulan data akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan dari tabel di atas, tulislah ciri-ciri dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Yang kami temukan yaitu kalimat terbuka adalah ciri-cirinya, kalimatnya memuat variabel belum diketahui nilai kebenarannya, dan ciri-ciri kalimat tertutup yaitu diketahui nilai benar atau salah. Dari ciri-ciri kalimat terbuka dan kalimat tertutup, maka kita mendapat kesimpulan bahwa kalimat terbuka adalah kalimat yang memiliki variabel serta belum diketahui. Oh, gini. Nih.
Jadi ciri-ciri dari kalimat tertutup itu diketahui nilai benar atau salahnya. Selanjutnya lalu di sini pada pengumpulan data terakhir dari kegiatan 2 kita disuruh menentukan mana yang termasuk ke dalam variabel, mana yang termasuk ke dalam koefisien, mana yang termasuk ke dalam konstanta. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami yang termasuk ke dalam variabel adalah A, M, N, B, X, dan P. M kuadrat, maaf. Selanjutnya yang termasuk ke dalam koefisien adalah 1, 4, 10, 3, 2, dan min 1. Selanjutnya yang termasuk ke dalam konstanta adalah 5, 9, min 7, 48, 8, 14, 12, min 4, 10, dan 4. Jadi adapun hasil dari diskusi kami diketahui bahwa persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang ditandai dengan tanda sama dengan memiliki satu variabel dan memiliki pangkat 1. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Kami persilahkan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, dari tabel yang kalian paparkan tadi, coba sebutkan ciri-ciri dari persamaan linier satu variabel. Baik, cuma segitu. Terima kasih. Oke, adapun ciri-ciri dari persamaan linier satu variabel yaitu yang pertama persamaan yang harus memiliki satu variabel. Terus yang kedua memiliki kalimat terbuka. Yang ketiga variabelnya memiliki pangkat 1 dan tandanya sama dengan. Oke, udah bisa diterima? Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi presentasinya tadi sangat bagus. Dari hasilnya kita beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, dari presentasi kedua kelompok tadi, kira-kira Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Ada enggak yang belum kalian paham dari pembelajaran kita hari ini? Paham. Kalau paham, sekarang coba siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Silakan Fitri. Baik Pak, di sini saya menyimpulkan kalimat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama kalimat terbuka, yaitu kalimat yang memiliki variabel serta belum diketahui nilai kebenarannya, nilai variabelnya. Sedangkan kalimat tertutup itu kalimat yang diketahui nilai benar atau salahnya. Habis itu persamaan linier satu variabel yaitu kalimat terbuka yang ditandai dengan tanda sama dengan dan memiliki satu variabel dengan pangkat tertingginya itu 1. Udah Pak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi kesimpulannya sangat bagus dari kawan kita. Oke, sekarang Bapak penguatan lagi. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Jadi yang dinamakan dengan kalimat terbuka adalah kalimat yang tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya disebabkan karena ada unsur yang belum diketahui. Contohnya misalkan X ditambah 2 sama dengan 10. Kan unsur X itu belum diketahui sehingga kalimat itu belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Yang kedua ada kalimat tertutup. Jadi kalimat tertutup itu adalah sama aja dengan pernyataan. Jadi pengertiannya adalah kalimat yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja dan tidak kedua-duanya. Contohnya adalah
Insinyur Joko Widodo merupakan Presiden Republik Indonesia sekarang. Jadi pernyataan itu bernilai benar. Dan 2 ditambah 5 sama dengan 10. Itu bernilai salah. Karena 2 tambah 5 sama dengan 7. 7 tidak sama dengan 10. Jadi pernyataannya bernilai salah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel? Jadi yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan relasi sama dengan ataupun yang dihubungkan dengan sama dengan dan memuat satu variabel yang berpangkat 1. Jadi bentuk umum dari persamaan linear satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan C dengan A sebagai koefisien, X-nya sebagai variabel dan B-nya sebagai konstanta. Jadi contoh dari persamaan linear satu variabel ini adalah X ditambah 7 sama dengan X ditambah 5 sama dengan 7 ataupun X dikurang 2 sama dengan 2X ditambah 3. Itu merupakan contoh dari persamaan linear satu variabel. Kira-kira bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Oke, yang pembelajaran kita tadi tolong nanti anak-anak dicatat semua. Nanti minggu depan Bapak akan periksa catatan kalian. Paham semua? Catatannya dicatat semua. Nanti minggu depan Bapak akan periksa catatan dari kalian. Nanti siapa yang catatan yang lengkap itu mendapat nilai yang bagus. Oke. Coba sekarang, apakah Bapak ingin bertanya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Kira-kira ada gak materi yang belum kalian paham? Sekarang coba kalian, Bapak akan bagikan kertas. Coba kalian tulis di kertas itu pengalaman pembelajaran kalian hari ini. Apakah menyenangkan model yang kita pakai, pembelajaran model ini apa menyenangkan ataupun tidak. Nah, sekarang akan Bapak bagikan kertasnya. Coba kalian tuliskan kesan dan kesan pembelajaran hari ini. Nah, ditulis ya. Kesan dan kesan pembelajaran kita hari ini. Samir, ditulis kesan dan pesan pembelajaran kita hari ini. Bapak beri waktu 2 menit untuk menulisnya. Syamil, coba ditulis kesan dan pesan pembelajaran hari ini. Oke, waktunya. Silakan dikumpul semua. Baik, terima kasih. Sudah menuliskan kesan dan pesan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kan untuk mengetes pengetahuan pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kalian hari ini, Bapak akan mengadakan kuis tentang persamaan linear satu variabel. Jadi tolong kuis ini dikerjakan pribadi, tidak ada yang menyontek. Jikalau nanti kedapatan menyontek sama Bapak, maka berakibat pada pengurangan nilai. Bisa dipahami semua? Oke, sekarang Bapak akan bagikan soal kuisnya. Kalian kerjakan, waktunya tidak lama. Cuma 5 menit saja untuk mengerjakan kuisnya. Kalau benar dapat hadiah nggak, Pak? Insya Allah nanti kalau benar akan Bapak kasih hadiah. Kalau nilainya bagus, minggu depan Bapak periksa. Siapa nilainya paling tinggi akan mendapatkan hadiah. Dah, silakan kerjakan. Kuisnya tidak ada yang menyontek. Kuis. Silakan dikerjakan. Oke, waktu pengerjaan kuis kita sudah berakhir, jadi silakan dikumpulkan semua kuisnya. Ayo. Oke, yang cepat dapat nilai bagus nanti. Saya yang pertama ya, Pak? Iya. Kalau jadi nyontek tadi, Pak. Si Syamil juga nyontek, Pak. Dah.
Semoga kuis kalian hari ini mendapat nilai bagus dan nanti yang mendapat nilai tertinggi nanti akan Bapak berikan hadiah di pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi nanti di rumah tolong kalian baca-baca tentang pembelajaran kita ke depan, yaitu menentukan selesaian persamaan linear satu variabel menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Ya, diingat untuk materi kita ke depan yaitu menentukan selesaian persamaan linear satu variabel menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Tolong nanti di rumah kalian baca-baca buku, kalian cari bahan. Minggu depan insya-Allah kita akan masuk ke materi selanjutnya. Dah? Untuk hari ini mungkin pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kita ucapkan sama-sama, apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.